Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Firman Tuhan berkata, Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Sahabat Kristus, belakangan ini ada sebuah berita yang menyedihkan. Seorang mantan pejabat negara diolok-olok. Beliau dulu seorang yang lincah, terampil, dan gagah secara fisik. Namun saat ini di usianya yang sudah sangat tua, tubuhnya rapuh dan wajahnya pun tirus. Dia diolok-olok di media sosial sebagai seorang yang sudah bau tanah, ompong, dan menyerupai seorang pelawak tua yang badannya kecil, namun sekarang sudah meninggal. Firman Tuhan menceritakan bahwa Nabi Elisa pun pernah diolok-olok. Ketika dia akan naik ke sebuah gunung, keluarlah anak-anak dari kota Betel yang mencemoohkannya. Kata anak-anak di sini mengandung pengertian seorang berusia remaja atau pemuda, bukan anak usia kecil. Mereka dengan beraninya mengolok-olok atau mengejek Elisa dengan sebutan botak. Naiklah botak, ayo naik Pak Botak. Kira-kira begitu yang diucapkan oleh mereka. Sahabat Kristus, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Latin dituliskan dengan kata imago Dei. Oleh karena itu, tidak semestinya kita mengolok-olok orang lain secara fisik. Betapa banyak saat-saat ini orang-orang dengan beraninya membuat kata-kata kasar yang ditujukan pada para tokoh bangsa. Kata-kata semacam dungu, bloon, pelonga-pelongo, kadrun, dan sejenisnya begitu akrab di telinga kita. Kata-kata yang terkesan nyinyir, sinis, namun menyakitkan. Siapa kita sehingga berhak mengolok fisik orang lain? Bukan hanya pada tokoh bangsa, pada pemimpin kita sehari-hari pun, termasuk orang tua, sebaiknya kita hindari kata-kata yang bersifat melecehkan secara fisik. Demikian juga pada anak-anak atau orang yang ada di sekitar kita. Betapapun bentuk fisik seseorang, kita tidak diangkat menjadi tim penilai. Semestinya kita bisa menghargai dan menghormati orang lain sebagai karya Allah yang unik, yang indah, dan yang istimewa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu menyadarkan kepada kami supaya kami tidak mudah melabeli orang, memberi predikat pada seseorang atau mengolok-olok seseorang dengan sebutan-sebutan tertentu. Tapi biarlah kami boleh belajar untuk menghargai karya Tuhan dalam pribadi seseorang dengan bentuk fisik yang sebagaimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya mulut ini tidak kami pakai untuk merendahkan orang lain, tapi menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini. Tolong kami, kuatkan kami, dan tuntun kami untuk berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, ketika kita menghina dan mengolok bentuk fisik orang lain, sesungguhnya kita sedang menganggap gagal cara Tuhan bekerja pada pribadi orang tersebut. Salam dari saya Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.